Saya teringat pada waktu masa kecil saya di kampung. Saya kecil di pinggiran kota Semarang, dan kami, ayah saya mengikuti HKBP, tetapi ya, gereja yang ada di dekat rumah kami itulah gereja Jawa. Dan kalau kami tidak ke gereja, pertanyaan kami adalah siapa yang mengajar? Dalam bahasa Jawa, sopo sing mulang. Jadi dalam otak kami dari kecil itu, orang yang berbicara di mimbar itu mengajar, mulang. Bukan khotbah, waktu itu kami belum mengenal khotbah. Mengajar. Jadi gereja itu sebetulnya lembaga pengajaran. Lembaga pendidikan. Kenapa? Karena perintah Kristus adalah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi memang orang percaya itu sebagai murid Kristus. Gurunya ya Tuhan. Nah, kebetulan saya itu guru. Tapi paling kecil pada waktu saya masih kecil, masih di sekolah rakyat, belum SD ya, SD itu baru tahun 64, saya sudah tamat 63, tapi masih lulusan sekolah rakyat. Bukan sekolah rakyat yang sekarang ini ya, lain. Ini rakyat-rakyatan. Nah, saya itu dianggap murid yang goblok. Tahu goblok ya? Tahu kan? Orang goblok pasti mengerti orang goblok ya. Nah, saya itu orang goblok. Dari lingkungan saya itu menganggap saya itu bodoh. Bukan hanya teman-teman, guru saya pun cuma, kamu itu tidak sepintar kakak-kakakmu. Jadi saya ini bodoh. Kepala saya juga dibandingkan dengan teman lain, saya pasti tidak lebih pintar dengan yang lain. Ya guru zaman saya itu dulu suka otak kerbau lah, macam-macam lah. Kalau sekarang tidak ada guru kayak gitu, langsung dipecat gitu kalau sekarang. Dilaporkan ke polisi, mengelanggar HAM. Saya itu dari kecil paling takut sekolah. Dan paling takut guru. Kalau ada guru lewat di depan rumah, saya sembunyi di belakang pintu. Itulah pengalaman saya dengan guru. Nah sekarang saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pengkhotbah, sebagai guru. Nah orang Jawa itu guru katanya digugu dan ditiru. Dipercayai dan diikuti, diteladani. Tapi negatifnya, wagu tur kuru. Artinya sudah jelek, kurus lagi. Nah itu cocok untuk saya. Jadi saya guru yang wagu terkuru, bentuknya pun tidak keruan. Dan jelek, dan kurus. Sudah turun 12 kilo sejak istri saya meninggal. Jadi 12 kilo dibawa mati. Ya, tapi tidak apa-apa, yang penting masih bisa jalan dan bernafas. Dan masih dilayakkan untuk berdiri mimbar. Nah pagi ini kita akan berbicara, ini agak lain dengan khotbah ya. Ini jadi guru. Tema kita adalah gereja dan stoikisme. Apa itu stoikisme? Mungkin banyak orang yang bingung, apa sih? Tidak ada dalam bahasa Batak, tidak ada kan? Ada Bu, bahasa Batak, stoikisme? Tidak ada ya? Ada kesamanya dengan saksang atau apa? Tidak ada. Orang Jawa juga. Non jauh di sana, di luar negeri. Hanya masalahnya sekarang orang Indonesia itu paling senang dengan luar negeri. Betul ya? Saya seringkali diundang khotbah untuk penamatan sekolah, satu sekolah lah di Jakarta ini. Dari 150 tamatan itu saya lihat satu persatu. Yang namanya Indonesia itu tidak ada. Nama Slamet tidak ada. Lotna Tigor tidak ada laku itu. Yang ada Jessica. Linear, nama tidak linear. Wah tuh namanya tuh asing semua, itu nama import. Betul? Indonesia ini paling suka dengan import. Agama aja import kan? Betul enggak? Islam import dari Arab. Katolik import dari Portugis dulu, 15-12. Protestan import dari Belanda 1595. Apalagi sekarang? Konghucu impor dari Tiongkok. Kok dari Tiongkok bukannya agama? Jeruk pun diimpor. Jadi bangsa kita ini ya, saya obrak-abrik dulu ya, termasuk saya ya. Paling senang dengan impor. Wah, tidak bisa diteruskan ceramah ini ya. Karena pembicaranya
itu mengkritisi kita yang paling suka impor. Jeruk aja impornya. Nah, lalu apa maknanya? Injil itu saya juga tadi sempat ngobrol sama Pak Pendeta. Sebetulnya Injil itu cocok untuk semua orang. Dasarnya apa? Karena Tuhan Yesus menghendaki, mungkin khotbah minggu lalu juga ya, sekalian bangsa untuk menjadi muridku, betul. Nah, itu artinya adalah yang berbicara itu Tuhan Yesus. Sang pencipta yang maha tahu bahwa Injil itu cocok untuk semua bangsa. Bangsa apa saja, suku apa saja, itu cocok untuk Injil. Hanya masalahnya adalah, dulu waktu saya masih baru bertobat, kalau melayani orang selalu baca ayat Roma 3 ayat 23, 6 ayat 21, dan seterusnya. Ayat-ayat serang. Kadang-kadang orang cuma marah, kamu mau kristenkan saya. Nah, makin tua tuh makin berhikmat. Karena Tuhan mengatakan, cerdik seperti ular, tol seperti merpati. Pinter-pinter. Tadi saya bersaksi juga. Saya sudah tidak boleh nyetir jauh-jauh. Saya pasti naik taksi atau kalau anak saya Grab ya Grab. Dan saya kan di rumah sendiri. Ngobrolnya kan ngomong sendiri. Saya di rumah ngomong sendiri. Betul, saya kadang-kadang ketawa sendiri. Kadang-kadang ingat masa lalu, saya ketawa sendiri. Saya ngomong, wah saya dulu kan gini. Ya sendiri, lah ngomong sama siapa? Oh, tikus saja tidak ada. Anjing sudah tidak dilarang. Anjing saya itu tidak boleh tinggal di rumah. Karena punya KTP. Maka kami titipkan itu di satu tempat. Karena banyak tetangga yang tidak suka. Padahal anjing itu lebih setia daripada manusia loh. Dia sampai hafal itu klakson mobil, dia hafal. Bunyi mobil pun hafal kok. Sudah saya mau datang, di perempatan itu dia ekornya sudah berkipas. Kok tahu dia? Padahal saya tidak pernah mengajar. Hebatnya anjing itu. Jadi kalau orang yang suka makan daging anjing, pasti ada sifat keanjingan. Yang bagus, bukan yang negatif. Nah, kalau saya naik taksi, saya kan suka ngobrol. Dan 99,9%, bukan presentasinya Roy Suryo ya, itu kalau saya sudah turun, itu sopir-sopir bilang begini, Pak, terima kasih ya, saya dapat ilmu baru. Padahal yang saya sampaikan itu kebenaran firman Tuhan. Bicara politik, oke, bicara kebenaran dan seterusnya. Apalagi orang itu dari daerah mana, saya dari Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu desa ini ya. Loh, Bapak pernah ya ke desa-desa? Ya, itu Bengkulu sudah saya kelilingi. Sudah saya injak-injak kaki. Tanah-tanahnya sudah saya injak-injak. Bicara tentang Sumatera Selatan, tentang Bojonegoro. Jadi ada kontak. Dan sampai masuk dan kesimpulannya, Pak, terima kasih untuk ilmu yang baru. Yang saya sampaikan itu Injil. Meskipun saya tidak menyebutkan ayat-ayatnya. Dengan Pak Haji ya bicara banyak. Pak, jadi pemimpin itu harus melayani. Saya setuju Pak Pendeta. Nah itu kutipan Alkitab. Jadi kita harus pinter-pinter kontak. Nah ini bicara soal filsafat. Filosofia. Saya tadi kasih ilustrasi. Misalnya sama-sama daging ayam. Kalau itu disajikan kepada orang Manado, kita masak rica-rica. Atau kita masak woku. Kalau orang Batak yang mau kita jamu, masaklah saksang. Kalau ketemu orang Padang, masaklah rendang. Tapi daging ayamnya sama. Hanya cara masak. Ya, seperti itulah VI. Cocok untuk orang Padang, cocok untuk orang Batak, cocok untuk orang Jawa, untuk siapapun. Atau kalau orang Tionghoa, kasihlah, masaklah ayam kungfu. Kungfu, bukan kungfu. Jadi tergantung dari kita ketemu dengan siapa. Tapi Injilnya tetap yang berbicara kan Tuhan. Jadikanlah sekalian bangsa, artinya semua bangsa itu cocok untuk Injil. Setuju? Tidak usah diaminkan. Ya. Diam semua ya, jadi sedih juga sih. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwa kita sedang berbicara tentang gereja dan stoikisme.
Bagaimana hubungan antara teologi dan filsafat? Nah, istilah teologi itu dari gereja yang lama-lama, gereja yang mulai tidak ada istilah teologi, tidak ada. Soteriologi tidak ada. Itu istilah barat, istilah dari Spinoza. Istilah sesudah perkembangan filsafat. Baru ada istilah teologi, ada istilah soteriologi, dan itu bukan istilah Yahudi, bukan istilah Ibrani, bukan istilah Israel, di mana Yesus inkarnasi, Allah yang menjadi manusia. Manusia yang sejati. Maka kalau kita di hari, manusia diciptakan pada hari keberapa? Ini kan kelas kan? Hari ke-6. Dalam hari-hari kita, hari ke-6 itu hari apa? Hari Jumat. Maka setahun sekali kita Jumatan. Betul? Betul kan? Pada hari Jumat Agung. Tetangga kita Jumatan masih 52 kali. Senam pagi, siang, sore. Dan itu yang perlu ditolong. Jangan sampai 52 kali setahun. Sekali saja. Di hari Jumat Agung. Karena itulah hari manusia. Di hari itulah manusia sejati disalib mengatakan sudah genap. Di Jumat Agung. Maka Injil harus diberitakan. Sabat, Sabaton, itu hari Sabtu. Itu tidak lagi beribadah hari Sabtu. Tapi hari pertama, Domingus Day, Minggu. Betul? Kita sadar enggak bahwa orang Kristen di Indonesia yang minoritas ini sebetulnya diistimewakan oleh sejarah. Pak, bangun gereja kan susah. Kita, oh enggak, jangan cuma itu. Lihat. Minggu dari zaman Hindia Belanda sampai hari ini merah. Artinya apa? Kita tidak usah minta izin ke kantor untuk ibadah. Kita tidak usah cuti untuk ibadah. Bahwa Tuhan berkuasa atas hari Minggu merah. Tidak usah minta izin ibadah hari Minggu. Hari Jumat masih, kasihan mereka. Masih hari kerja. Apakah kita mensyukuri bahwa hari Minggu di Indonesia ini, di dunia ini merah? Dan saya pikir tidak sampai 10% orang Kristen mensyukurinya. Betul tidak? Buat penelitian. Saya tiap pagi mendoakan bangsa dan negara. Tiap pagi saya mendoakan keluarga. Dan saya juga mensyukuri hari Minggu. Itu warnanya merah. Jumat Agung juga merah. Maka tugas kita lagi tetap Jumatan, tapi cukup 1 kali 1 tahun. Tidak ada yang setuju, diam-diam semua. Gimana Pak? Ya. Nah, kembali kepada hubungan gereja dengan bukan gereja dan masyarakat. Bagian dari masyarakat, filsafat. Filsafat itu berasal dari 2 kata. Phileo atau philo dan sophia. Yang kok diterjemahkan bebas, mengasihi hikmat. Jadi tidak ada ahli filsafat. Yang adalah pecinta hikmat. Apa itu Stoa, apa itu Plato, itu bukan filosof. Kita yang mengatakan filosof. Ahli filsafat, tapi mereka filosof. Artinya orang yang mencintai hikmat. Dan orang Kristen takut akan Allah, itulah permulaan hikmat dan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Dan hikmat kita adalah Kristus. Jadi orang Kristen itu sebetulnya filosof. Bukan hanya Plato, bukan hanya Stoa. Jadi yang mencintai hikmat. Siapa itu hikmat? Kristus. Jadi ada enggak hubungan gereja dengan filsafat? Ada, tapi bukan filsafat Yunani. Karena kalau kita sudah bicara filsafat, pasti ke Yunani kan? Yunani, ya Plato lah. Bicara tentang apa Aristoteles lah. Aristoteles atau Aristoteles? Padahal dia belum mandi. Tahu teles kan? Basah.
Ya, jadi sebetulnya manusia dimanapun, bangsa manapun, ya, yang tinggal dimanapun itu tahu apa artinya salah dan apa artinya benar. Hanya masalahnya adalah salah dan benar tidak selalu sama. Saya kadang-kadang gimana ya, karena itu saya harus membatasi diri ya. Misalnya pembantu atau apa lagi bicara sama anak kecil gitu ya. Saya pikir dulu gitu. Jadi kalau anak itu misalnya memberi sesuatu dengan tangan kiri, ditegur. Itu tangan jelek. Jadi kanan ini tangan baik, kiri tangan jelek. Tidak tahu ya, apa kita mendidik anak-anak kita masih seperti itu ya? Lah kok jelek dipotong aja? Jelek kok. Kok di Indonesia memang ya, bukan jelek. Ini sopan, ini tidak sopan. Betul kan? Sampai akhirnya pengkhotbah mengatakan, yang benar itu orang yang disalibkan, itu di kiri kanan Tuhan Yesus, yang kanan mengatakan yang baik. Belum tentu Alkitab tidak ada tulisan kok. Yang ngomong itu yang kanan. Dua-duanya juga malah sempat mengejek, ya kan? Tergantung dari Injil mana yang kita baca. Kanan tentu belum tentu baik. Kiri belum tentu. Kenapa kanan itu belum tentu baik? Itu pengalaman saya ketika saya pertama kali mendarat di Seoul. Naik taksi, saya sudah geraknya gini. Ke kiri kan? Betul? Di Indonesia kan ke kiri. Jadi saya suka ternyata hampir jatuh saya di taksi. Jadi ternyata kiri sebetulnya di Indonesia lebih baik ya. Betul kan? Karena dalam hukum internasional ya, tiru Inggris kan. Inggris dan negara bekas jajahan Inggris dan negara kepulauan itu di setir kanan dan jalan di kiri. Dengan negara benua, negara kontinen itu di kanan. Eropa, Afrika, Amerika. Tapi Australia kan bekas Inggris. New Zealand kan bekas Inggris. Jadi kepulauan atau Inggris kan bukan Eropa kan? Orang Inggris yang ngaku Eropa. Ya, mereka Anglo-Saxon. Maka supaya mau keluar dari MBE kan bukan Eropa, kepulauan. Ya oke lah, saya kan bukan bicara soal itu. Nah, itu kiri dan kanan. Maaf ya, ini kan kelas ya. Maaf kalau ini kurang sopan. Di Indonesia, kentut, maaf ya, tidak sopan kan? Apalagi dalam kerumunan, di belajar kan, tidak sopan ya. Maka di empat-empat kan, akhirnya bunyinya kan kayak apa, kucing kecepit gitu. Karena menahannya. Tapi waktu saya studi di Korea, malam hari di perpustakaan, itu seperti Idul Fitri. Dung, 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 dung. Wih, saya agak bingung, saya ketawa terus. Kemudian saya dekati sama anak Korea. Kenapa ketawa? Kok di Indonesia tidak sopan? Kok di sini tidak masalah? Kan kalau ditahan jadi penyakit. Jadi hanya soal masalah seperti itu ya, itu saya beda. Yang ini benar, yang itu salah. Betul kan? Itu berkaitan dengan filsafat, dengan kebudayaan. Ketawa aja kan, saya perhatikan ya. Saya belum menemukan apa sebenarnya yang bisa dimuskan. Kok wanita, ibu-ibu itu kalau ketawa sih tutup mulutnya, betul ya? Kalau di sini tadi ketawa tidak ada yang tutup mulut. Tapi kalau laki-laki, wah, kayak Roy Suryo itu, wah, gitu. Ketawanya menakutkan. Ya, jadi soal ketawa pun juga, kapan ketawa, kapan tidak. Contoh satu lagi. Dulu di Batu banyak misionari, dari Jerman, dari Australia, dari Norwegia. Satu kali orang Norwegia itu baru, mungkin belum 1 minggu ya. Mahasiswa itu kan ramah-ramah kan. Jadi misionari ini lagi mau pergi ke satu tempat. Mahasiswa tanya, Bapak mau kemana? Marah dia. Itu kan urusan pribadi, tanya-tanya mau kemana. Ya, untuk Indonesia kesopanan, tanya. Kau belanja di Korea atau di Tiongkok ya, kau tanya harga harus beli. Kok di sini enggak? Di harga 2.000, ditawarnya 150.
saya paling pusing kok belanja dengan, maaf ya, ibu-ibu. Dan saya dikritik, Papa nih belanja 2.500, dibayar 2.500. Ditawarlah. Jadi salah saya. Maka pergi lebih baik ke supermarket. Coba nawar di supermarket. 2.500 ya bayar 2.500, jangan 1.500. Maka dulu waktu awal-awal di Jakarta ini ada supermarket, kan bingung. Ya saya kan tawar ya. Mau nawar sama siapa? Mau datang ke kasir. Bisa baca enggak? Nah itulah namanya culture shock. Kejutan budaya. Cara berpikirnya berbeda. Konsepnya berbeda. Nah jadi salah dan benar itu sebenarnya dimiliki oleh semua orang. Nah lalu bagaimana gereja tinggal di situ? Ini sudah langsung ke aplikasi praktis ya sebelum sampai ke nafas kehidupan stokisme. Orang Batak kok bilang Tuhan itu apa? Dewata. Dewata itu sebetulnya artinya apa? Dewata. Tapi ketika orang Batak misalnya, amanami dewata, Bapa kami, Tuhan Bapa kami. Itu bukan menyembah dewa. Tapi orang Batak yang belum Kristen tetap juga manggil dewata. Betul? Ada orang Batak ini kan? Ya. Lalu sekarang, kalau orang Jawa berdoa kepada Tuhan apa? Doh pangeran. Di keraton swarga. Pangeran, kalau dalam konsep Jawa umum, pangeran itu ada raja atau anak raja? Sultan Hamengkubuwono, Sultan Agung, itu pangeran. Tapi orang Jawa Kristen berdoa kepada Tuhan, pangeran. Tapi konsepnya beda. Kalimatnya sama. Kata-katanya sama. Tapi isinya sama. Nah itu prinsipnya sebetulnya kita sudah sampai kesimpulan di situ. Entah Stoikisme lah, entah Nestorianisme lah, apa. Ya bisa kalimatnya, Paulus juga pakai istilahnya sama, tapi isinya beda. Mengerti ya? Nah disitulah sebetulnya inti pengajaran yang kita mau coba dekati. Nah kalau bicara kita sudah melangkah kepada filsafat, nah kalau filsafat itu ditafsirkan secara etika antagonis ya, itu ibaratnya ada dua sungai besar. Sungai besar yang pertama namanya naturalisme. Sungai besar yang kedua, tapi ini semua lahir di Yunani ya. Jadi di Yunani itu kan kita bicara filsafat mesti filsafat Yunani, gitu kan? Kalau kita belajar filsafat kan selalu di perguruan-perguruan tinggi yang ada mata kuliah filsafat ya. Biasanya hukum juga belajar, teologi juga belajar filsafat. Ya ada berapa itu program studi pasti ada filsafat. Tapi pikiran dosen dan pikiran mahasiswa langsung ke pikiran Plato, Aristoteles, Socrates. Karena otak kita ini sudah seperti di blok. Filsafat pasti Yunani. Orang Jawa tidak punya filsafat. Gitu ya. Orang Batak tidak punya filsafat. Padahal semua bangsa punya pola berpikir, punya hikmat di tiap-tiap lokal. Sekarang sudah hilang. Misalnya begini. Orang Jawa, maaf ya karena saya lebih banyak berinteraksi dengan di Jawa ya sampai SMA dan itu. Kalau kita bicara dengan seseorang, apalagi dia status sosialnya itu lebih rendah, orang itu pasti responnya itu mesti dalam. Kalau dia menjadi dengan pakai bahasa Indonesia, sekarang sudah jarang kita dengar. Kalau ada orang Jawa yang sungguh-sungguh masih tradisional, dia masih meresponnya saya. Nah kata saya itu sebetulnya adalah hasil gejala singkup dari kata sahaya. Dan sahaya itu artinya apa? Hamba. Maka dalam gejala bahasa yang namanya singkup menjadi saya. Orang Indonesia kan paling suka menyingkat kan?
paling pinter nyingkat itu orang Indonesia. Maka banyak orang asing yang baru kan bingung, apa itu sih? Buka kamus nggak ada. Karena itu masalah budaya. Ya. Pokoknya juara pertama lah kalau soal singkatan tuh Indonesia nomor 1 lah. Hanya menyingkat anggaran agak susah. Menyingkat kata-kata juara pertama. Medali emas lah pokoknya. Semua disingkat, singkatan semua. Nama saya dalam jadwal juga disingkat LS. L itu plat Surabaya, S itu plat Bojonegoro. Lumayan lah, LS. Tapi itu kan semua warisan Belanda kan. Jambi, BH, banyak hutan. Riau, BM, banyak minyak. Medan, BK, banyak karet. Untung tidak ada yang BO. Banyak omong kosong. Ya udah, itu hiburannya yang tidak usah dicatat. Nah, kita lanjutkan. Nah, naturalisme maupun idealisme itu ada cabang-cabangnya. Ya. Ada turunan-turunannya. Ya. Dan ada waktu saya untuk menjelaskan itu. Tapi yang seringkali kita temui dalam hidup sehari-hari, itu adalah naturalisme relatif. Ya. Naturalisme relatif itu salah satu contohnya yang disebut logical positivism atau berpikir positif. Nah, padahal kita seringkali merasa bahwa berpikir positif itu Injil, bukan, itu filsafat. Lalu berpikir negatif. Berpikir positif, salah. Berpikir negatif, salah. Lalu yang Injili apa? Ada yang tahu enggak? Berpikir realistik. Realistic thinking. Merah ya merah. Hijau ya hijau. Itu realistis. Maka orang Kristen itu harus melihat secara realistis. Menyampaikan sesuatu harus berdasarkan data dan fakta. Bukan omon-omon, bukan berita-berita yang tidak jelas itu. Ya. Kalau zaman saya dulu pernah kursus jurnalistik juga ya. Kalau membuat berita itu tidak bisa langsung dicetak di koran. Diedit dulu. Mana yang boleh dimuat, mana yang tidak. Kalau sekarang, semua dari seluruh Indonesia yang pegang HP ya, dengar gini, langsung posting. Dengar gini. Kalau ditanya sumbernya di mana? Saya tahu. Ya, saya buka HP, buka laptop, ini berita apa lagi? Ya. Jadi tidak berpikir secara realistik. Nah, positif dan negatif. Apakah kita mampu meniadakan negatif? Dari zaman Adam sampai orang terakhir lahir di akhir zaman, tidak ada yang mampu meniadakan yang negatif. Tidak. Profesor manapun tidak bisa. Penceramah manapun, ya, motivator manapun, itu hanya omong di panggung. Tidak ada. Mengapa? Karena positif dan negatif itu ibaratnya kembar siam. Kecuali ahli bedah yang hebat betul, tapi pasti ada luka. Karena positif dan negatif itu harus ada. Tidak pernah ada pemisahan negatif dan positif ya positif, negatif ya negatif. Malahan negatif, kalau dikalikan yang negatif hasilnya positif. Nah, tanda positif pun itu sebetulnya negatif horizontal ditambah negatif vertikal. Jadi negatif perlu. Nangis itu tidak selalu cengeng. Laki-laki kok nangis? Pukul, tambah nangis. Nangis itu perlu. Tuhan Yesus saja nangis. Paulus nangis. Dilihat dari segi kesehatan,
nangis itu penting. Saya sudah operasi tumor otak tahun 2003. Mata kanan saya ini kan bermasalah. Tidak bisa menahan air mata. Kering. Jadi saya termasuk orang yang paling banyak menghabiskan tisu. Ya, puji Tuhan. Sekarang sudah jauh lebih baik. Ya. Kering. Dan ternyata kedip itu sehat. Melumasi mata. Jadi bukan mata air ya. Air mata itu penting. Jangan langsung wah supaya hebat. Air mata diubah menjadi mata air. Kapan ngubahnya? Ya motivator kan suka air mata diubah menjadi mata air. Banjir. Kok mau banyak mata air, tanam bambu. Jangan kelapa sawit. Saya bukan anti kelapa sawit. Cuman Belanda sudah tanaman sawit. Tapi Belanda itu pinter. Tidak akan tanam kelapa sawit di tebing-tebing. Kenapa? Yang belajar biologi pasti tahu. Karena kelapa sawit tidak punya akar tunggang. Yang menahan tanah, menahan air. Hanya kapal serabut. Kenapa? Karena itu keluarga palmai. Kelapa, kelapa sawit, aren, apalagi? Yang tanaman Arab itu apa? Yang tiap hari raya mesti ada? Kurma. Itu kan akar serabut. Jadi akar serabut tidak menahan air. Nah Belanda memang orang pintar-pintar. Tanam kelapa sawit, tapi di tempat yang rata. Di pegunungan, tapi yang datar. Nah itu baru pinter. Sekarang banyak yang kepinter. Ya. Dengan guru SD aja keliru. Karena guru SD tidak punya duit. Tidak setuju semua ya, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau ada banjir di Sumatera Utara, di Aceh, yang disalahin kelapa sawit. Kelapa sawit tidak pernah salah, tidak pernah melanggar KUHP. Kelapa sawit kok dimarah? Gara-gara kelapa sawit. Bukan kelapa sawit yang salah. Yang salah yang punya duit, yang kasih izin tanam kelapa sawit. Jadi jangan menghubung kelapa sawit. Dan saya harus setuju dengan diri saya sendiri. Gitu. Ya, ini masalah cara berpikir. Itulah filosofi berhikmat. Hikmatnya dari mana? Dari atas. Ya. Jadi jangan berpikir positif, atau tambah berpikir negatif. Tapi realistic thinking. Alkitab ajarkan dosa ya dosa. Tidak ada dosa putih, dosa coklat. Kok dosa coklat banyak juga ya. Penanaman kebun coklat itu yang merambah tanah di mana-mana itu dosa coklat. Dosa ya dosa. Pengampunan ya pengampunan. Anugerah ya anugerah. Tuhan ya Tuhan. Jadi sesuatu yang sungguh-sungguh realistis. Dalam pengalaman hidup saya, ya ini sedikit kesaksian. Saya hampir 50 tahun mengajar doktrin. Ya Calvinis lah, Lutheran lah, Katolik semua. Tapi semakin tua saya belajar begini. Tuhan terlalu kecil untuk dirumuskan dengan doktrin apapun. Entah itu Lutheran, entah itu Calvinis, entah itu Injil, apapun. Terlalu kecil. Tuhan itu tidak hanya sekedar doktrin. Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun dan siapapun. Manusia butuh doktrin. Tuhan tidak butuh teologi. Tuhan tidak butuh doktrin. Kenapa? Dia memiliki segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Dan itu yang patut disembah dan dimuliakan. Dan bagi saya, itu realistis. Dan dalam perjalanan hidup saya, bagaimana saya mengatakan Tuhan itu, ini cara berpikir, berfilosofi Kristen. Berpikir Tuhan itu realistis. Saya sudah saksikan di sini belum ya? Tahun lalu ya. Plafon rumah saya itu roboh. Yang pertama di depan tuh roboh. Saya biasanya duduk di situ. Tamu juga biasanya di situ. Tapi sore itu saya kok, ini sudah 1 minggu lebih saya tidak cuci mobil. Itu. Tadinya saya juga agak malas-malas, aduh masih panas, tidak usah lah. Tapi saya harus cuci mobil. Kemudian saya keluarkan, siapkan semua, terus kemudian saya mulai cuci mobil. Masih keluar, masuk, beri sesuatu, mengambil sesuatu.
Ketika saya ngelap mobil, saya dengar bunyi yang sangat keras. Brok! Plafon itu roboh. Beberapa detik saya lewat dari situ. Kalau saya duduk di situ dan ada tamu di situ, paling tidak masuk UGD. Pastilah ya. Setelah dari UGD ke ICU. Sesudah ICU, I cannot see you again. Tapi Tuhan itu menjaga saya. Kalau kalau tadi saya masih di situ, habislah saya. Tapi hanya karena Tuhan yang menjaga. Malamnya saya khotbah persoalan doa di gereja GKI. Malam jam 10 saya pulang, sekitar jam 11 saya sudah tidur. Pagi hari saya bangun, saya buka pintu, lantai kotor semua. Saya lihat ke atas, roboh lagi bagian belakangnya. Jadi waktu roboh tidak minta izin karena saya tidur. Dan siapa yang jaga saya? Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar yang kita percayai, yang kita rumuskan. Tuhan kok dirumuskan itu. Tuhan tidak bisa dirumuskan, terlalu kecil rumusan. Maha besar. Maka saya mengatakan bahwa Tuhan itu supra reality. Supra reality. Bukan hanya yang besar-besar. Dulu waktu di sekolah misalnya, kalau kita mau pelayanan KKR, harus puasa, doa puasa. Ini. Kalau beli bakso enggak berdoa. Anak saya yang kedua ini belajar dari mamanya. Mamanya lebih beriman di bapaknya. Dek, kemanapun kamu pergi, entah dekat, entah jauh, melakukan apa, awali dengan doa. Mau ke Indomaret pun juga harus berdoa dulu. Dan itu dia tetap setia sampai hari ini. Waktu di Denpasar pun dia makin maju bahasa Inggrisnya karena selalu melayani orang-orang asing. Sampai dia ke Pak, kok orang Jerman susah ya untuk tidak berdoa? Malah orang Rusia itu senang didoakan. Ya orang Jerman sudah bosan sama agama barangkali ya, tidak senang dengan doa-doa. Ya itu urusan lain. Nah, saya mau parkir, ini hal yang kecil, tadi masa besar ya. Tetangga saya di depan itu, entah tamunya atau suka parkir di depan rumah. Dan kalau saya turun mau keluarkan mobil susah, saya mesti harus kasih tahu pembantunya atau tolong maju sedikit atau mau singkir. Satu kali itu saya sangat mendesak untuk keluar dan masih bisa bawa mobil lah dekat-dekat situ. Saya berdoa, saya belum sampai menegur itu yang membawa motor. Tuhan, saya mau mundurkan mobil ini kok mengganggu mereka yang lagi kerja itu. Apa yang kemudian terjadi? Itu hal kecil sepele. Begitu saya mau keluarkan mobil, motornya saya singkirkan. Saya tidak usah kasih tahu. Jadi Tuhan itu mengurus kita bukan hanya hal yang besar-besar, yang hebat-hebat, mau KKR lah, mau dirikan gereja. Itu yang kecil. Kalau kita punya anak, punya istri dan masih mengandung, doakan anak itu. Dari dalam kandungan sudah didoakan. Kita itu punya tendensi kalau sakit minta disembuhkan. Tapi untuk jalan selangkah, 2 langkah aja, kita tidak berdoa. Ini maksud saya itu refleksi terhadap Allah itu. The supra realitas atau reality. Bukan hanya sekedar realitas, tapi supra realitas yang tidak bisa dibatasi dengan apapun dan siapapun. Dan itulah Alkitab. Dan kita ditugasi untuk menjadikan sekian bangsa muridnya. Ya, kemudian berkembanglah idealisme. Nah ini semua di Yunanisme. Jadi singkatnya begini. Jadi kalau naturalisme, ya, nanti stoikisme juga termasuk naturalisme, manusia itu masih bergantung kepada alam. Memang tidak 100% salah ya. Kita bisa membedakan ya. Saya perhatikan sederhana saja. Kalau kita mau naik kereta api, Bima Malam atau apa ya. Begitu masuk ke kereta api, hampir semua penumpang langsung pakai jaket. Tapi kalau kita menengok keluar,
ada maklar, ada kuli-kuli. Mereka malah buka baju di tempat yang tidak jauh. Apa sebabnya? Menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Karena di dalam gerbong kereta api dingin. Jangan lawan, itu dingin. Dingin, pergi. Jangan. Nanti dibawa ke grogol. Tapi ambil jaket, ini kan tinggal laku kan. Ambil jaket, pakai jaket, jadi hangat. Kita berdamai dengan lingkungan. Itu filsafat, naturalisme. Tapi orang yang di luar karena panas terik, buka baju. Bukan porno. Kepanasan. Dia sedang berinteraksi dengan alam. Nah itu naturalisme. Contoh sederhana. Jadi naturalisme itu bukan cara berpikir yang kuno-kuno. Sekarang juga sama sebetulnya. Hanya ekspresinya, implementasinya, mendistribusikannya beda. Tapi tetap bersifat natur. Kalau lapar, makan. Jangan kipas-kipas. Kalau kipas-kipas itu karena kepanasan. Kalau lapar, ya makan. Tapi jangan sampai kekenyangan. Betul kan? Nah, terlalu lama duduk seperti ini, capek. Maka dalam liturgi juga ada, ya sewaktu-waktu berdiri. Waktu-waktu duduk, waktu-waktu berdiri. Tapi di Alkitab di mana? Ketika kamu menyanyi harus berdiri. Ayat mana itu? Ada enggak ayatnya? Tidak ada. Nah itu nanti berkaitan dengan bagaimana kekristenan dengan kebudayaan. Bagaimana dengan kebiasaan. Nah itulah nanti yang disebut dengan pengudusan kebudayaan. Istilah yang sama yang dipakai oleh Paulus, yang dipakai oleh Stoikisme, nanti yang dipakai oleh Spinoza pada zaman gereja, istilahnya bisa sama. Tapi isinya beda. Jadi isi yang beda. Ya, saya teruskan. Lalu, kalau kita sekarang beranjak ke filsafat Stoa, ya, ini tokoh pemikirkan namanya Stoa. Jadi beberapa dasar Stoikisme, yang pada dasarnya adalah naturalisme. Jadi kalau kita bicara naturalisme, jangan kita hanya berpikir, wah itu masih zaman kuno dulu ya. Sudah tidak laku sekarang ini. Jangan terlalu cepat seperti itu. Contoh sederhananya begini. Zaman 2000 tahun yang lalu, orang makan pakai tangan kan? Cuci tangan juga. Sekarang sama saja. Tapi orang Eropa membiasakan makan tidak langsung pakai tangan. Kalau orang Batak ya, biasa. Ambil nasi itu bukan begini, itu orang Jawa. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Tapi orang Batak itu, dia ada perhitungan sedikit. Banyak ya Pak, mau makan kenyang, ambilnya begini. Dulu ya, sekarang sih enggak lah ya. Ambil begini, mantap lah makan. Ya. Nah, itu baru sama-sama makan, tapi caranya beda. Orang Barat mulai dengan instrumen, dengan apa? Sendok dan garpu. Tapi kita juga akhirnya tiru juga, sendok garpu. Tapi aslinya kita tidak pakai sendok garpu. Sedangkan orang Asia Timur, ya, Jepang, Korea, Tiongkok, pakai sumpit. Ya. Ya. Saya berapa minggu yang lalu melatih pakai sumpit itu, pisan saya kan tidak bisa pakai sumpit. Nah, cara pakai sumpit itu begini. Yang satu itu harus tetap, terus yang main cuma satu. Betul ya? Itu pakai sumpit yang benar. Tapi kan ada yang pakai sumpit itu susah sekali. Ya, caranya ya beda. Ya mereka pakai sumpit. Bahkan goreng pun pakai sumpit ya. Orang Vietnam itu bisa masak-masak pakai sumpit. Tapi bagaimanapun mereka, entah di Barat, entah di Asia, entah di itu makan. Hanya caranya mendemonstrasikan bagaimana makan itu beda. Saya pernah bukan teguran yang
Jadi kalau makan sama-sama orang Korea misalnya, dengan sumpit, itu harus bunyi. Saya dulu bisa terlatih, karena ini sudah bibir saya sudah bermasalah ya. Jadi sudah tidak bisa bunyi, wah, itu menikmati. Jadi tidak enak ya makan. Jadi kalau makan enak itu harus bunyi, itu aduh nikmat. Tapi jangan coba-coba di Solo. Geragas kok ya. Jadi sebetulnya masalah berpikir, sama-sama makan tuh cara makannya pun beda-beda. Dari dulu sampai sekarang sama. Hanya masalahnya perbedaan-perbedaan itu yang sering kali dijadikan permusuhan. Ketidaksukaan. Padahal sebetulnya sama-sama benar. Menikmati, ya. Kalau di Papua, ya sekarang sudah jarang ya. Itu bakar batu. Ya. Dan itu sehat sebetulnya. Jadi kita di tiap konteks tertentu, filsafat tertentu, hikmat lokal itu beda-beda. Nah sekarang kalau gereja masuk, nah ini dia. Kalau itu gereja masuk ke dalam satu konteks itu, kalau awal gereja yang mula-mula itu dari Yerusalem, betul kan? Ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Diterjemahkannya ujung bumi. Tapi bahasa aslinya adalah eskates ges dalam bahasa Yunani. Itu tidak harus diterjemahkan ujung bumi. Eskates itu akhir. Jadi memberitakan Injil itu sampai akhir bumi. Sampai Tuhan Yesus datang. Hanya kita sudah terlalu berpikir itu bersifat geografis. Padahal juga bersifat waktui. Dan itu benar. Jadi orang kadang-kadang, orang zaman sekarang kan kritis. Ujung bumi, ujungnya mana? Ujung Berung ada di Bandung. Ini yang orang sok pinter karena tamatan ITB gitu ya. Saya kan dari tamatan universitas yang terbagus di Indonesia. Jadi saya harus kritisi Alkitab itu, masa ujung bumi? Bumi kan bulat, mana ada ujungnya? Karena dia tidak mengerti berpikir zaman 2000 tahun yang lalu. Pintar atau goblok? Ya yang kedua, sok pinter. Kalau tidak memahami bahasa yang dipakai pada zaman itu, dan orang memahami zaman itu, eskates ges itu artinya akhir bumi, dan bumi memang akan berakhir. Nah ini yang perlunya belajar teologi. Karena menerjemahkan itu kan susah. Saya pernah bertemu dengan penerjemah di Papua. Bukan saya ke Papua, tapi orang yang dari lembaga Alkitab. Susah loh Pak menerjemah, zaman dulu ya. Belum ada internet, belum ada media sosial yang sudah mendunia itu. Menerjemahkan anak domba Allah. Orang Papua zaman dulu tidak ngerti domba. Tidak ada domba. Kita yang belajar ilmu bumi, masih ingat kan? Bagian barat dan timur itu hewannya kan beda kan? Karena ada garis balase di Sulawesi. Jadi hewan-hewan, ya, dunia hewani di Indonesia Timur yang lebih banyak burung dan jarang binatang menyusui, beda dengan binatang bagian barat. Domba itu tidak ada, sapi itu tidak ada, babi ada. Jadi orang Papua itu, jadi penerjemah, gimana ya caranya? Anak domba Allah, apakah harus saya terjemahkan anak babi Allah? Karena orang Papua lebih ngerti. Maaf ya, ada orang Papua di sini? Tidak ada ya? Ya orang Papua sekarang sudah nasional, internasional. Tapi zaman itu, menerjemahkan tidak gampang. Itu juga pekerjaan, karena kenapa? Menerjemahkan itu bukannya dari kata ke kata, tapi juga bicara tentang filsafat, bicara tentang kebudayaan, kebiasaan. Jadi cocoknya apa gitu. Nah, kalau orang Batak anak domba Allah apa terjemahkan biang Allah gitu. Yang disaksang gitu. Ya enggak lah. Karena orang Batak ngertilah domba, kambing. Itu binatang Asia, Eropa juga. Tapi di negara-negara yang di sebelah timur, garis balase, enggak ada. Kalau sekarang sih sapi ada ya. Domba ada, orang Papua ngerti lah itu. Tapi zaman dulu. Jadi jangan, kita harus mensyukuri loh, punya terjemahan itu pekerjaan yang sangat-sangat besar. Sehingga apa yang Yesus katakan, jadikan sekalian bangsa murid, sekalian bangsa itu bisa berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun tidak gampang.
Memang tidak mudah. Tapi tidak mudah itu kan bukan mustahil. Ya. Ya, karena Stoa ya melihat natur secara rasional dan teologis, hal yang bertujuan dengan tetap. Kemudian ada lain ya, hal yang matematis, masalah yang non teologis, non teleologis ya. Hanya harus dibedakan pengertian ilah-ilah dalam agama Stoa atau filsafat Stoa dengan Allah orang Kristen. Tadi sebenarnya sudah saya implementasikan ya. Kalau orang Batak bilang di Bata, orang Jawa bilang apa? Pangeran ya. Orang Yunani, orang Israel kan tidak ngerti itu. Pangeran, apa itu pangeran? Tapi dengan terjemahan. Jadi ini juga perlu diterjemah kita harus bersyukur dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka kerja keras ya, untuk menerjemahkan itu. Bagaimana supaya orang bisa mengerti. Terjemahan bahasa itu kan berkembang. Kalau matematik tidak berkembang. 2 kali 2 dari zaman dulu sampai sekarang ya 4. Ya, meskipun orang Tionghoa tidak suka angka 4 ya. Itu kan artinya bisa mati, bisa 4 kan. Maka lantai 4 tidak ada. 3B atau 3C ya. Ya, tapi itu kan cara berpikir juga. 4. Jadi 2 kali 2 ya 4. Tapi sekarang ini bahasa itu pengertiannya bisa berkembang. Pertama kali saya, ya sudah habis waktunya ya. Jadi waktu saya mendengar healing ke Ancol. Kok healing ke Ancol? Bukan ke rumah sakit Siloam. Healing kan? Masa di Ancol itu ada penyembuhan apa itu di Ancol? Tapi orang ya berekreasi, relaksasi ya itu healing. Tapi aslinya kan healing itu bukan itu. Tapi ini kan bahasa. Jadi penterjemah itu kerja terus, berpikir terus. Bagaimana supaya orang zaman sekarang ini bisa mengerti. Kan anak-anak sekarang kan banyak tidak mengerti zaman dulu kan. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke Jepang, minta kemerdekaan untuk Indonesia. Dan Kaisar setuju Indonesia akan diberi kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Betul? 24 Agustus, bukan 17 Agustus, 24 Agustus. Datang ke Indonesia dan kita akan merdeka tanggal 24. Pemuda-pemuda Badia, besok harus diproklamasikan. Kenapa? Kenapa harus besok diproklamasikan? Harus tanggal 17 diproklamasikan. Nagasaki, Hiroshima sudah dibom. Mana Jepang mau kasih kemerdekaan? Jadi sejarah ini jangan dilupakan. Ya. Jangan mendewa-dewakan seseorang. Ada pergumulan, pertentangan di dalamnya. Nah itu perlu belajar sejarah. Nah bicara tentang teologi dan gereja itu harus belajar sejarah juga. Ya, kadang-kadang orang lupa sejarah. Anak-anak SMA itu kadang-kadang ditanya, tidak ngerti. Anak dari luar Jawa di kelas kadang-kadang, di mana kota Nganjuk? Nganjuk di mana Pak ya? Nganjuk? Tidak ada yang ngerti Nganjuk. Kok yang tahun-tahun terakhir langsung buka Google. Tapi zaman kami dulu di sekolah rakyat, ibu kota negara-negara di dunia itu hafal. Wajah menteri juga hafal. Sekarang saya kalau lihat TV, menteri juga ya orangnya. Apalagi menterinya banyak kan. Lebih banyak dari zaman Bung Karno. Bung Karno cuma 100, ini 118 atau berapa. Bagaimana mau menghafalkannya? Dan untung tidak keluar dari ujian nasional. Ya. Kalau ada keluar itu tidak ada yang lulus. Ya. Terpaksa mendirikan Universitas Republik Indonesia. Ya, jadi pada dasarnya Stoikisme adalah filsafat Stoa secara esensial. Nah sekarang, karena waktu saya sudah habis, nanti ada yang tanya. Saya sampai kepada kesimpulan begini. Jadi bagaimana ya? Bagaimana kita menanggapi, bukan hanya Stoa saja, filsafat apa saja, kebudayaan apa saja. Maka McGavran itu merumuskan 4 hal tentang kekristenan. Yang pertama adalah Christianity One, yang tidak boleh diubah apapun. Yaitu tentang doktrin, tentang Allah, keselamatan, Kristus, kehidupan kekal, pengajaran-pengajaran fundamental. Itu harus.
Yesus satu-satunya juru selamat, inkarnasi dan seterusnya, itu Kristenewan. Gereja manapun harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, 12 pengakuan iman itu kan bukan rumusan Protestan kan? Itu kan warisan dari Katolik. Tapi mendasar, itu Kristenewan. Kemudian Christianity itu menyangkut etika Kristen. Tadi sudah saya sebutkan, aplikasi praktis yang tidak bersifat universal sesuai dengan konteks geografis kebudayaan. Satu kali teman saya studi di Amerika, dia kirim foto. Mahasiswanya taruh kaki di atas meja. Dia foto, terus tulisan di bawahnya apa? Kalau ini di kelas Pak Siombing, orang ini sudah dilempar penghapus waktu itu masih tulis penghapus papan tulis. Ya pasti saya lempar. Tapi di Amerika beda kan? Bisa aja mahasiswa taruh kaki di atas meja. Tapi di Indonesia jangan coba dilaporkan Pak RT paling enggak. Ini kelakuannya anak siapa tuh? Anak siapa tuh? Marganya apa? Si Hombing. Si Hombing siapa? Silaban, Lumantoruan, Nababan, atau Hutasoid. Biasanya itu Hutasoid. Saya kan Silaban. Nah ini sudah diskriminasi kan? Ya. Jadi tiap konteks berbeda. Saya tadi bersaksi tahun 72, saya masih bisa, ya, mahasiswa waktu masih khotbah di jalan-jalan itu biasa. Khotbah di selekta, di taman-taman. Dan saya masih ingat persis, saya khotbah di depan pasar Wonokromo. Dengan gambar manusia itu. Semangat-semangat. Semuanya didatangi tukang parkir. Pak kalau mau siar, ya, jangan di sini. Di depan stasiun Wonokromo. Malam itu kita pindah ke situ. Tapi tetap khotbah di situ. Dan banyak orang-orang datang ya. Termasuk salah satu orang tadi juga saya saksikan Pak Pandita. Satu orang Batak datang. Saya terlalu banyak dosanya. Seminggu yang lalu saya bunuh orang. Saya belum ngomong apa-apa, tapi dia mendengar khotbah itu tersentuh hatinya. Tapi sekarang mana bisa? Ya kan? Khotbah di pinggir-pinggir jalan ditangkap satpam, satpol PP atau polisi. Tidak boleh. Jangankan khotbah di jalan, dirikan gereja aja dipersulit, ya kan? Sudah berapa ribu gereja dibakar? Mulai zaman Bung Karno, saya punya catatan khusus. Zaman Bung Karno berapa, Pak Harto berapa, zaman Gus Dur berapa, zaman Megawati, ya, di catatan saya lengkap sampai sekarang. Sudah ribuan. Jangankan khotbah di pinggir jalan. Lalu bagaimana caranya kita sekarang menyampaikan kebenaran? Apakah sekarang tidak ada kebebasan? Ada. Orang sekarang ngomong seenaknya kan? Nah, kalau orang lain ngomong seenaknya, ini kesempatan kita untuk menyampaikan sesuatu kebenaran dengan bebas. Maka saya bikin posting-posting itu vlog-vlog kecil di Facebook ya, yang isinya adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, anak saya kirim ke TikTok, kadang-kadang ke medsos yang lainnya. Yang terakhir tuh dia cerita, Pak, ini sudah didengar, sudah dilihat 12.000, waduh puji Tuhan. Saya kan tidak pernah khotbah di depan jemaat 12.000 orang. Tapi dengan medsos itu ribuan orang. Soal mereka menanggapi, tidak semua positif. Ada yang menghina, tidak masalah. Jangankan kita, Tuhan Yesus juga dihina kok. Gara-gara kamu ngusir setan dengan Beelzebul, ya Tuhan Yesus saja dihina. Apalagi saya, siapalah saya. Tapi yang penting kita menyampaikan kebenaran dengan fasilitas yang seperti tersedia. Dengan cara berpikir yang sudah berbeda. Sekarang ini orang jarang ya mau mendengar kesaksian-kesaksian yang nyata. Uraian eksekutif bagus, Alkitabiah bagus, tapi contohnya hidupmu mana gitu. Ya mungkin karena saya sudah tua ya, sudah hampir 76 tahun. Tapi bagaimanapun ya, orang tetap menginginkan sesuatu kebenaran. Isi medsos ada maki-makian ya. Orang-orang pemimpin dihina, diajak, pemimpinnya sendiri juga salah ngomong dan aduh, bikin pening bukan? Minum Panadol sampai 3 pun kadang-kadang tidak hilang peningnya.
Tapi dalam kondisi seperti itu, nah tadi saya katakan bahwa cerdik seperti ular. Jadi kalau berkaitan dengan etika, kemudian masalah yang Christianity history, ya, tradisi gereja, ada Lutheran, Calvinis, Katolik, Baptis, ya enggak apa-apa. Perbedaan itu sesuatu yang bertumbuh, berkembang di dalam dinamika sosial, bisa aja. Dulu ada gereja yang kalau pengakuan iman harus selalu siap. Aku percaya Allah dan seterusnya. Kayak prajurit Kopassus saja. Ada, kalau di sini gimana? Pengakuan iman harus siap? Ya boleh aja siap, bisa boleh aja, saya tidak melarang. Tapi kan diharuskan, karena kalau diharuskan, maka waktu saya di gereja yang sendiri, saya malah tidak siap. Saya gini. Tapi ada juga pengakuannya, ya tidak apa-apa, memang itu penyangkalan iman. Enggak. Mau angkat tangan nggak? Angkat tangan begini ya, itu menyerah. Kalau begini, itu beda lagi, menerima berkat. Silakan, itu tidak menyangkal iman, itu termasuk Christianity history. Kemudian tradisi lokal. Nah, saya punya contoh. Di dekat kota Batang, tahu Batang ya? Sebelah barat Semarang. Dan kalau ke selatan, itu ada satu daerah yang tradisi gereja Jawanya beda dengan gereja lain. Jadi di tempat ini itu ada apa? Layar gitu ya. Kemudian mau mulai ibadah itu nyanyiannya sama. Lagu apa? Dalam bahasa Jawa itu kulo sumrep kori mengo. Saya melihat pintu terbuka. Dan ketika jemaat itu nyanyi kulo sumrep kori mengo, itu tetetet gitu. Ya. Nah, ketawa kan? Tapi bagi mereka itu khusyuk betul. Nah, apakah itu penyangkalan iman? Nah, itu termasuk Christianity folk. Mereka terbiasa kalau mendengar kulo sumrep kori itu. Terus itu apa namanya? Layarnya tetetet, kelihatan pendeta dan majelis. Dan mereka merasakan sesuatu, ini kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Ya biarkan saja, jangan diubah. Karena mereka merasakan itu menikmati betul. Ada juga yang nyanyi tepuk-tepuk tangan ya, sampai goyang-goyang ya. Biarkan saja. Tapi pernah satu sekali, jangan ributlah nyanyi. Yang nyanyi pasti bersuara, masa marilah kita menyanyi di dalam hati. Ya, itu berkaitan, itu bukan penyangkalan iman. Itulah hubungan gereja dengan filsafat apapun, kebudayaan apapun. Terus masih ada satu lagi yang saya tidak sempat ditaruh di PowerPoint, ya. Itu tentang sikap Tuhan Yesus. Ada 3 sikap Tuhan Yesus. Apa yang disebut Christ against culture. Nah, tapi mulai dulu Christ in culture dulu. Yesus di dalam kebudayaan. Dasarnya apa? Inkarnasi. Allah menjadi manusia. Dan Allah berbahasa manusia. Waktu itu bahasa Aramaik. Yesus tidak pakai jas kan? Jas itu pakaian orang Eropa. Tapi pakaian sesuai dengan budaya. In culture. Pakaiannya sama dengan murid, dengan orang Farisi dan semua penduduk di sekitar Yerusalem. In culture, ngomongnya sama. Makannya sama. Naik perahunya sama di Galilea. Jadi itu in. Jadi gereja juga harus begitu. In culture. Kalau gereja itu dalam konteks Tionghoa, biarlah tetap dalam konteks Tionghoa. Kalau gereja itu di Tanah Batak ya, sekarang kan budaya sudah baur ya. Waktu itu memang ya no mention sampai 7 November berdoa Tuhan. Saya sedia mati untuk bangsa ini yang sudah Engkau tebus. Dan Tuhan pakai no mention. Dan orang Batak termasuk suku yang banyak percaya kepada Kristus. Dan sampai hari ini diberkati. Bupati pertama dulu di Merauke tahun 60-an, sudah merdeka, sudah dibebaskan, itu Marga Simanjuntak. Sianturi pernah jadi bupati di Sintang. Ya,
Sampai ada istilah, lihat ke kiri atau ke kanan, pasti ketemu orang Batak. Di gereja Tionghoa, ketemu orang Batak. Di gereja GRI, ketemu orang Batak. Pendahulunya pun orang Batak. Di STT Ahmad Agung, ada orang Batak juga. Tapi kata Batak sendiri, kita harus hati-hati kalau kita bicara di Bengkulu. Ada orang Bengkulu? Tidak ada ya? Batak itu hanya bawa. Jadi kalau orang lagi bawa kerbau, pasti tanya, Batak apa kok? Batak kerbau. Kalau itu si Homeng yang dengar marah dia. Masa Batak kerbau? Ya itu bahasa. Jadi, tanya dulu, cocoknya ngomong ini bagaimana? Maka sebelum saya ke Kalimantan, saya mesti tanya, kira-kira orang-orang itu kalau yang saya harus hindari, saya di Sarawak, di Sabah, kata-kata apa yang saya harus hindari dalam khotbah? Supaya jangan orang salah mengerti gitu. Jadi kalau kita, maka itu saya nasihati juga mahasiswa, misal ke Timur, ya mereka ke Timur, ke NTT, ke Papua, pasti saya kasih tahu, kalau kalian nanti khotbah, hindari kata-kata ini. Kalau kamu orang luar Jawa, kalau kamu khotbah di desa-desa, jangan potong-potong kata begitu. Itu merusak komunikasi. Maka dulu ada bahasa Jawa, kalau di I3 dulu ya, tapi sudah tidak ada. Kalau saya Ahmad Agung ada bahasa Mandarin juga. Bukan untuk supaya fasih bahasa Mandarin, tapi supaya bisa mengerti kalau ketemu dengan orang Tionghoa, supaya jangan hindari kata-kata ini. Ya semua suku sama. Nah itu berkaitan dengan in. Kemudian Christ against culture. Kristus melawan kebudayaan. Apa yang dilawan? Ya kalau sudah berkaitan dengan setan, berkaitan dengan okultisme, lawan. Kalau berkaitan dengan tradisi, dengan adat-adat yang berkaitan dengan penyembahan, itu against, lawan. Itu Kristus. Ya. Dia usir itu orang yang kerasukan setan, ya, dia sembuhkan, dia minta izin masuk ke babi kan. Orang Yahudi kan tidak makan babi. Orang Yahudi kan tidak makan babi. Ya. Orang Batak itu makanan utama. Ya. Hari Natal itu banyak korban. Korbannya babi. Nah, itu against-nya. Ada yang dilawan. Gereja juga. Kalau misalnya tradisi-tradisi yang itu berkaitan dengan penyembahan. Ya, tidak lagi diikuti. Kemudian, Christ above culture. Tuhan lintas budaya. Nah itulah amanat agung. Maka Injil itu lintas budaya. Ya, saya sampaikan contoh di pendahuluan. Ngobrol sama sopir ya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Dan itu kena, nyantel itu. Saya kontak dan mereka setuju. Saya setuju Pak. Padahal saya kutip dari firman Tuhan. Misalnya saya kutip, tetangga yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh. Pak saya setuju itu. Nah, itu kan Amsal. Tapi dia yang penting setuju. Setuju itu kan artinya amin kan. Amin itu kan setuju, sungguh dia sudah mengaminkan. Kan saya dalam hati ingat puji Tuhan. Terus nanti kalau saya sudah turun, Pak, Tuhan berkati dan dapat menumpang. Tapi betul, keluar dari kompleks biasanya sudah dapat menumpang. Tukang sayur juga, dia tiap tidak harus saya beli, tapi suka ngobrol. Saya doakan dia juga. Pak terima kasih didoakan. Dan dia akan curhat. Salah satu curhatnya begini, Pak, aduh si ini nih sampai seminggu, 2 minggu. Kenapa? Mereka kan mau transfer. Pada waktu belanja kan pegang HP. Tapi 2 minggu belum ditransfer. Terus saya bilang, bayar langsung aja, bayar tunai aja. Minta tunai. Kalau saya selalu tunai. Jadi dengan tukang sampah. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan tukang. Lebih enak dengan tukang sampah, dengan penjual sayur, dengan sopir. Ya, itu kelas saya sih, kelas-kelas rendah aja. Lebih enak komunikasi. Wah betul itu Pak, saya setuju. Tapi ngomong-ngomong dengan pemimpin, dengan orang-orang pintar. Ya mereka mulai berdasarkan pandangan dasmu. Gitu. Ya maaf saya pakai istilah itu. Kadang-kadang ini orang diajak ngobrol,
Isinya menantang-menantang. Padahal pendapatnya juga belum tentu benar. Pernah ada orang ngotot, saya ini Calvinis. Kamu tahu bahasa Prancis nggak? Enggak. Kan Calvin itu orang Prancis. Tulisannya kan banyak di bahasa Prancis. Terjemahan tidak pernah sempurna. Jadi kalau mau ngaku Calvinis, baca dalam bukunya bahasa Prancis. Terlalu banyak orang sombong. Kayak saya kan sombong. Saya selalu bilang sama mereka, kalian belum lahir, saya kan lebih tua. Mereka paling umur 20-an, saya 76, 75 gitu. Kelebihan saya apa? Sombong ya? Sebelum kalian lahir, saya sudah berdosa. Itu kebanggaan orang tua. Jadi kebanggaan orang tua itu dosanya lebih banyak. Ada yang 80 tahun di sini? Enggak ada ya, lebih tua dari saya. Nah itu baru sebelah. Tetapi sebelum kalian lahir, saya sudah Tuhan ampuni. Saya sudah menikmati anugerah Tuhan. Jadi kebanggaan orang tua itu kan dosanya lebih dulu kan. Sebelum kamu lahir, saya sudah berdosa kok. Ya. Sebelum kamu menipu saya sudah menipu orang lain. Itu kan kebanggaan orang tua. Yang ngomong ini orang tua. Jadi nanti kalau sudah tua, bilang sama anak, sebelum kamu lahir, Bapak sudah berdosa. Jangan bilang kamu baru kemarin sore. Makan aja masih harus disuap. Kalau anak baru lahir kemarin sore, kan masih di rumah sakit. Ini banyak orang tua kadang-kadang mau dibilang apa ya? Kemarin sore. Kamu tuh masih hijau. Jawabannya begini, saya hijau, Bapak sudah kuning. Sementara coklat dan gugur. Maulah bertengkar Bapak dan Ibu. Siapa yang ngajari kamu? Pak Siombim. Ya, masih banyak sebetulnya yang bisa saya sampaikan, tapi saya biasanya itu sampai maghrib. Tanya jawab Pak ya? Masih ada waktu? Ya silahkan. Kalau bisa saya jawab, kan tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Atau jawabnya saya tidak tahu gitu ya. Silahkan. Ya silahkan, namanya siapa? Javelin Mikael Lumbantoruan Pak. Lumbantoruan? Ya siap. Wah, si Homing. Lumbantoruan melawan Silaban. Oke. Ya silahkan. Tadi perjalanan menuju ke gereja di perempatan lampu merah, ada yang berkelahi, bertengkar karena si pengendara yang di depannya ini memasang lampu sen ke kiri ya, tapi dia ke kanan gitu Pak. Terus pengendara yang di belakangnya marah-marah Pak dan menarik si pengendara ini dari tengah lampu merah itu ke pinggir dan berucaplah kata-kata kasar gitu Pak. Itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan Pak, apakah sebuah tindakan akan menjadi benar? Akan menjadi benar tetap karena niatnya baik. Karena niatnya baik untuk hasilnya yang membawa sebuah kedamaian gitu. Atau malah sebaliknya. Dan jika kita sebagai orang Kristen diajarkan untuk memilih kebenaran tetapi berpotensi menimbulkan konflik gitu Pak. Menimbulkan konflik. Dan seorang stoik itu diajarkan untuk memilih ketenangan dengan tindakan-tindakan yang pragmatis. Nah, dalam hal ini, mana yang secara moral lebih benar, Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi cara berpikir stoicism atau berpikir secara alkitabiah? Ya, ini juga satu pertanyaan yang harus dijawab. Jadi begini ya, seluruh Alkitab itu, ini juga dalam studi saya ya, bahwa inti ya, seluruh Alkitab itu sebetulnya keadilan. Makanya Salomo juga menulis dalam Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah. Di dalam keadilan banyak ketidakadilan. Di dalam pengadilan banyak ketidakadilan. Nah bayangkan, di dalam pengadilan pun tidak ada keadilan. Meskipun hakim itu dipanggil yang mulia. Saya tidak mau panggil yang mulia. Yang mulia cuma Tuhan. Yang mulia, yang sudah korupsi. Tidak bisa.
Nah ini, itu dari segi sopan santun, ya kan? Betul ya? Tapi sopan santun itu belum tentu selalu mengekspresikan kebenaran. Nah, kebenaran dan keadilan itu dua sisi yang tidak berbeda. Jadi sekarang kalau kita mau menegur orang, referensi kita itu adalah adil dan benar. Nah, kalau adil dan benar, pasti nanti di bawahnya ada kesopanan, ada hikmat. Meskipun Alkitab, ya, khususnya Amsal, tegur yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Amin, betul. Tapi menegur itu memang seni, arts. Bagaimana orang tidak tersinggung kalau ditegur. Salah kamu, bodoh kamu, itu teguran ya. Memang dari segi menegur itu benar dalam pengertian karena salah dikatakan, karena salah maka ditegur. Tapi menegur orang itu kan perlu seni, berkomunikasi. Misalnya dengan kata yang sopan, dengan sebaiknya begini dan seterusnya. Dan tiap konteks itu semua punya. Ya. Jadi menegur itu juga punya seni. Dulu kalau ada mahasiswa dikeluarkan ya, atau dipecat, entah di Batu atau di Jakarta, Pak, saya selalu panggil, kamu memang salah. Ya. Tetapi ada dua hal yang saya ingatkan. Satu, jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, tetap melayani. Dan mereka sudah 2-3 tahun, tolong hubungi saya. Lamar kembali. Dan seingat saya, orang yang seperti itu memang tidak 100% kembali. Tapi ada yang sampai menjadi ketua sinode. Tapi kebanyakan, kamu sudah dikeluarkan, keluar. Ya, banyak yang gitu. Kamu sudah dipecat, ya pecat. Dia kan manusia yang punya perasaan. Karena dari Adam sampai murid, sampai kita kan sebetulnya orang-orang gagal. Siapa sih orang sukses di Alkitab yang menjadi tokoh? Tidak ada. Manusia yang tidak pernah gagal hanya satu di dunia, namanya Yesus Kristus orang Nazaret itu. Adam gagalnya di mana? Bukan di tempat maksiat. Jangan lupa itu ya. Iblis masuk di Taman Eden. Jangan dipikir di gereja tidak ada masalah. Banyak. Ya, di satu tempat itu semua hamba Tuhan dipanggili oleh bendahara. Tinggal ibu yang belum dipanggil. Mereka ada yang stres, sempat masuk rumah sakit, kan dihakimi dengan cara yang tidak benar. Kemudian teman-teman itu bicara sama ibu almarhum. Bu Siombing, ibu juga akan dipanggil. Baik, saya akan datang sama Pak Siombing. Sampai almarhum tidak pernah dipanggil. Saya pasti akan tanya, apa dasar hukumnya, dasar konstitusinya, dasar anggaran rumah tangganya, dasar alkitabiahnya, majelis panggil hamba Tuhan. Untuk urusan apa? Ya bukan apa ya. Kita jangan memperlakukan, hamba Tuhan tidak yang sempurna. Tapi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik. Seperti misalnya teguran di jalan itu. Mobil saya diserempet. Waktu itu macet ya, serempet. Jelas saya diserempet. Terus dia menghadangkan motornya itu di depan mobil. Saya turun. Ya. Kenapa kamu taruh motormu sehingga saya tidak bisa jalan? Bapak kan nabrak? Bukan saya nabrak, kamu yang nabrak. Itu Pak. Itu luka lama. Saya kan hafal mana luka-luka mobil saya zaman itu ya waktu itu. Saya masih sehat, belum operasi tumor otak, belum stroke. Saya bilang begini, kita jangan selesaikan di sini, ini macet loh. Kita ke kantor polisi sana. Ayo kita ke kantor polisi. Saya masuk lagi ke mobil, dia pergi, terus saya ke kantor polisi. Pak, tadi ada pengendara motor yang bajunya gini. Enggak ada, Pak. Ya saya tunggu situ sampai muncul, dia kan bisa pergi duluan. Hilang.
Ya jadi di jalan itu memang perlu juga hikmat. Kalau memang salah, ya kadang-kadang cerdik juga. Ya. Saya banyak pengalaman dengan polisi. Saya mau khotbah di UKI. Ya. Jadi saya biasanya itu saya muter sampai itu ke Kodam Jaya, terus muter ke UKI. Ya. Tapi jalan itu sudah berubah menjadi busway. Saya tidak tahu. Jadi saya belok ke situ. Kemudian di depan sana ada polisi, melatih 2 lagi. Bukan yang kroco-kroco ya, tapi melatih 2. Saya langsung berhenti, kemudian saya duluan yang ngomong, Pak, maaf ya, saya biasanya kok ke UKI itu lewat situ Pak, ternyata sudah jadi busway ya, saya tidak ngerti. Oh, Bapak mau ke UKI, mau ngajar? Ya mau ngajar, pimpin seminar. Kemudian karena dia AKBP ya, oh begini Pak, Pak terus nanti ke Kodam Jaya itu, Pak putar ke kanan, baru Pak masuk kampus. Jadi ketemu polisi jangan langsung gemetar. Banyak, sama dikerjai. Minimal 50.000 kan. Saya mungkin 4-5 kali dengan polisi, termasuk juga macet itu di Ancol. Di bawah saya macet. Polisi nunggu di atas, di jalan tol itu. Dia tuh salah posisinya. Saya tahu itu posisi salah. Jadi waktu saya dihentikan, saya masih pakai kolor gitu, masih ada Alkitab. Ngomong saya begini, Pak ini saya sudah ditunggu. Oh Bapak ditunggu ya? Bapak ditunggu jemaat. Saya tidak jawab. Yang tunggu saya kan cuma istri sama anak saya. Saya habis khotbah, saya tidak tahu habis khotbah dari mana ya, itu dari Salemba terus itu ya. Tapi bukan dari sini ya, tidak tahu kan tidak ada malam ya. Ya, saya lupa pokoknya dari sini terus sampai ke Ancol ya, terus naik ke atas. Karena saya tahu polisi ini salah. Kalau berkepanjangan saya akan tegur dia. Bapak itu harusnya di bawah gitu harusnya. Saya kasih nasihat, apalagi masih pakai kolar kan. Masih ada Alkitab di bangku kanan, kiri. Dia langsung, oh Bapak ditunggu jemaatnya. Saya tidak jawab iya. Karena yang tunggu saya kan istri sama anak saya. Saya habis khotbah. Yang penting kan pertanyaan, ditunggu. Ya saya iya. Kan tidak salah. Dia bertanya kan, saya kan bilang, saya ditunggu. Tapi pendapat pikirannya, ditunggu jemaat. Ya salah dia. Itu cerdik seperti ular dan langsung jadi ular saya. Tapi begini, artinya menghadapi satu kesulitan seperti apapun, jangan cepat langsung bertindak. Jangan langsung, ada yang langsung take action ya, tapi ada sesuatu yang perlu hikmat. Hikmat cara mendekati orang. Belum tentu orang itu senang ditegur. Belum tentu. Nah disinilah, ya selain perlu pengalaman, perlu pengamalan, tapi juga perlu sesuatu, ya singkatnya itu perlu hikmat. Nah. Karena meskipun kita benar gitu ya, belum tentu benar itu diterima. Kan sekarang lagi rame, apa itu, yang masalah tidak selesai-selesai kan, Jokowi jasanya palsu. Gitu kan? Mungkin di sini ada yang setuju, saya tidak tahu ya. Saya tidak memihak manapun. Kalau Jokowi itu jasanya palsu, kenapa dia sampai 5 kali pemilu menang? 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden. Yang salah ya partai yang mengusulkan dia. Wah ini jadi ceramah politik Pak ya. Saya bukan anggota partai ya, tapi politik kenegaraan. Ya harusnya yang salah kan, masa itu ijazahnya diperiksa dulu. Tapi ijazah saya mungkin dianggap palsu. Kenapa? Karena ijazah saya itu sekolah rakyat. Sekarang itu harus SD kan. Ini kan sekolah rakyat. Jadi saya palsu, bukan tamatan SD. Nah SMP saya itu persiapan negeri. Tempatnya gedung bioskop. Waktu saya mudik, itu gedung bioskop itu sudah tidak dipakai. Sudah sekolah lain. Menjadi SMP Negeri 1. Jadi saya ini bukan alumni SMP Negeri 1. Palsu lah saya ini. 2024, saya kunjungi bekas sekolah saya, SMA Negeri Kendal. Gedungnya sudah jadi tempat pemelihara burung walet. Karena sudah ada SMA Negeri 1, 2. Jadi saya bukan tamatan SMP Negeri 1. Jadi ijazah saya itu palsu.
karena belum saya laporkan kepada yang sebut namanya lagi. Nah, STH saya bisa aja dianggap palsu. Kenapa? Saya studi 5 tahun, tidak dikasih gelar, taman tahun 76. Tapi setelah ada banyak masukan dan ketentuan pemerintah, yang studi 5 tahun, menulis skripsi, dikasih gelar BTH. Tapi itu 2 tahun sesudah saya tamat. Ya. Nah, sesudah itu, saya melayani 4 tahun. Jadi STH saya itu sebetulnya 5 tahun, jadi 11 tahun. Saya baru dapat gelar STH karena baru ada program crash program untuk STH di 3 tahun pertama, 2 tahun, jadi 6 tahun sudah tamat, saya baru dapat gelar STH. Nah, ketika saya kuliah di Korea, saya tunjukkan itu ijazah saya diakui sebagai Master of Divinity, equivalent MD, sehingga saya bisa ikuti program MTH. Jadi sekolah saya itu beda sekali dengan zaman sekarang. Sekarang STH bisa lolos MTH. Saya ikuti program MTH, saya harus lulus bahasa Jerman, harus bisa baca buku bahasa Jerman, kemudian membuat riset dari textbook bahasa Jerman. Kalau saya lulus itu 2 riset paper, saya baru bisa mengajukan proposal tesis. Karena istri dan anak saya tidak bisa dibawa, saya harus pulang ke Indonesia. Zaman itu belum ada internet. Jadi tiap bab saya kirim pos, kembalikan diperiksa. Jadi kan prosesnya lama. Jadi ketika saya cerita ke mahasiswa sekarang, jadi Bapak nunggu di kantor pos Pak ya? Tidak sampai. Dipikir saya kirim bab per bab dengan pos itu saya tunggu terus di kantor pos sampai berbulan-bulan. Saya pikir gimana ya anak-anak yang berpikir ya. Tapi itu pertanyaan mereka. Jadi Bapak tunggu di kantor pos? Ya enggak lah. Saya kan diusir oleh Satpam. Maka MTH saya itu panjang sekali itu. Sudah sampai ke bab 3, itu pembimbing saya ke Jerman. Topik yang saya tulis, yang sudah setengah jalan, dibatalkan karena tidak ada lagi yang bisa bimbing. Ganti lagi judul. Kalau saya suruh mengulang lagi, tidak mau. Kalau waktu itu bisa proses studi yang seperti itu, aduh, tidak mau lah. Sekarang sih lebih enak ya. Malah 4 tahun sudah bisa STH. Zaman saya dulu mana? Ya, itu hanya sebagai perbandingan, bahwa jangan cara berpikir dulu, dipakai sekarang atau sekarang, melihat seperti itu dulu. Kita harus bagaimana? Mengapa Tuhan memakai Paulus dengan komunikasi bahasa itu? Ya, coba mencari informasi. Bagaimana zaman dulu orang berpikir. Tidak gampang itu. Tidak mudah. Sekarang banyak nulis buku, belum tentu dapat profesor. Kalau banyak itu nulis jurnal di Scopus, meskipun mungkin itu bisa. Jadi profesor sekarang itu profesor administrasi. Wah ini jadi curhat ya. Ya tapi oke lah, itu semua bisa terjadi karena zaman berubah. Saya sudah diperingatkan di belakang itu. Jadi selesai Pak ya. Baik kita akhiri dari tidak bisa, ya tadi saya katakan bahwa ini masalah yang cepat bisa panjang lebar kita bahas dan itu tentu nanti aplikasinya berkaitan dengan hidup kita sehari-hari. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen. Ya. Jadi bagaimana kita dalam konteks yang misalnya kita hanya minoritas, apa kita harus ikut gitu saja, atau ada hikmat tertentu tapi tidak menyangkali iman. Itu sebenarnya kuncinya.